Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-13 ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi manajemen risiko pada perusahaan publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Alivia Kotrinada dengan NPM 1910104093, Tanaya Pawestri Citarinjani dengan NPM 1910104107, dan Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111. Risiko dan manajemen risiko. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah risiko. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan dengan cermat apabila mengharapkan kesuksesan dalam perbisnisan. Untuk risiko yang sering dihadapi perusahaan itu antara lain ada kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, atau fraud, penggelapan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Untuk itu, manajemen perusahaan harus berupaya untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak kerugian yang akan terjadi dengan adanya risiko tersebut. Risiko ini selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak dapat diduga atau diinginkan sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan yang terjadinya sesuatu. Apabila terjadi akan mengakibatkan suatu kerugian. Untuk risiko itu sendiri memiliki karakteristik yang pertama yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Untuk bentuk risiko itu sendiri, yang pertama ada kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan. Misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan kerja. Bentuk yang ketiga yaitu ada tanggung jawab hukum, seperti risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu ada kerugian karena perubahan keadaan eksternal perusahaan. Misalnya karena terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan nilai tukar, dan lain-lain. Jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu ada menurut sifatnya, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama risiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada risiko yang disengaja atau risiko spekulatif. Adalah risiko yang disengaja ditimbulkan oleh pihak yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka atau hedging, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang
Dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu risiko khusus atau adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Positifnya atau kebaikannya dari risiko ini disebut sebagai risiko statis, seperti risiko hari tua atau risiko kematian dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada menurut dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain. Yang pertama yaitu ada risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain atau dengan kata lain dapat diasuransikan. Artinya dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian menjadi tanggung jawab atau pindah kepada pihak perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan. Umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Kemudian jenis yang ketiga yaitu menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko tersebut. Yang pertama yaitu ada risiko intern, adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, mismanajemen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada risiko ekstern, yaitu adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Manfaat manajemen risiko. Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu yang pertama yaitu perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Kemudian yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh atau dampak yang nantinya akan timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu mendorong para manajer dalam pengambilan keputusan untuk selalu menghindari risiko yang akan terjadi atau menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian secara finansial. Yang keempat yaitu memungkinkan perusahaan meminimumkan risiko kerugian. Dan yang terakhir yaitu perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan atau sustainable. Apabila konsep manajemen risiko ini telah dirancang secara detail. Implementasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada manajemen risiko di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penetapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Pada bagian ke-6 pasal 25 disebutkan tentang manajemen risiko sebagai berikut. 1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha. 2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. 3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko tersebut. 4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Risiko memang bisa timbul kapan saja dan di mana saja serta sulit untuk diprediksi dengan cepat dan tepat. Sebagian besar risiko di BUMN bersifat dinamis.
Oleh karena itu, harus diantisipasi sejak awal dan perlu dikelola dengan baik. Cakupan risiko yang umum dihadapi BUMN adalah risiko strategi, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko komersial, risiko teknis, dan risiko bisnis. Pada saat ini, tidak mudah membangun sistem manajemen risiko yang bertumbuh pada GCG. Oleh karena itu, divisi atau komite manajemen risiko atau divisi atau komite GCG di BUMN perlu saling berkoordinasi dan bekerja sama serta bersinergi dalam tercapainya hasil yang optimal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, saat ini implementasi GCG di lingkungan BUMN telah berjalan dengan cukup baik. BUMN yang sudah menerapkan manajemen risiko secara konsisten ternyata lebih banyak berasal dari sektor jasa keuangan, yaitu perbankan dan asuransi. Kementerian BUMN hendaknya memonitor implementasi prinsip GCG dan manajemen risiko di berbagai BUMN secara ketat, terutama lebih difokuskan dalam hal pengambilan keputusan korporasi BUMN untuk meminimalisir potensi kerugian serta menjaga kelangsungan dari usaha BUMN tersebut. Adapun manfaat yang akan diperoleh BUMN apabila mengimplementasikan GCG dan manajemen risiko secara simultan dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian serta identifikasi gejala berbagai kecurangan yang berindikasi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan merugikan BUMN. Yang kedua yaitu meningkatkan kepastian berusaha di masa depan karena BUMN mampu meminimalisasi risiko potensial yang terdampak terhadap BUMN. Kemudian, meningkatkan budaya dan etos kerja yang sadar dan concern terhadap risiko yang timbul. Yang keempat yaitu meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, vendor atau supplier, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kelangsungan usaha BUMN menuju sustainable lebih terjamin. Sehingga suasana kerja akan menjadi lebih kondusif. Implementasi manajemen risiko selanjutnya yaitu ada manajemen risiko di perbankan. Bank Indonesia melalui surat edaran nomor 15/15/DPNP mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum pada bagian 1 umum butir C disebutkan bahwa pengalaman pada krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta bank lebih tahan menghadapi krisis. Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup pertama risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko operasional, 5 risiko hukum, 6 risiko reputasi, 7 risiko strategis, 8 risiko kepatuhan, 9 risiko imbal hasil, dan yang terakhir risiko investasi. Selanjutnya manajemen risiko di perusahaan publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan diatur sebagai berikut. Yang pertama, konglomerasi keuangan yaitu lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian dan entitas utama adalah LJK induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. Yang kedua, manajemen risiko terintegrasi, di mana serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan secara integrasi. Dan terakhir, konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif.
Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNNG telah menerbitkan konsep pedoman penerapan manajemen risiko berbasis governance. Tata kelola risiko tersebut meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, mekanisme komunikasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Pada saat terjadinya krisis finansial global tahun 2009 hingga 2010, perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko mengalami dampak yang cukup berat bahkan masih berlanjut pasca krisis. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko Dewan. Banyak pendekatan manajemen risiko dalam praktiknya memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut meliputi yang pertama, manajemen risiko operasional terbatas dan hanya dipraktikkan di tingkat manajemen. Kedua, manajemen risiko seringkali sangat terfragmentasi dan hampir tidak koheren dengan fungsi lain, memperlakukan risiko sebagai hal yang tidak sesuai, ada kurangnya integrasi antara proses dan hasil manajemen risiko secara umum dan proses manajemen yang ada. Dan yang terakhir, sering disalahpahami sebagai manajemen pencegahan. Selanjutnya ada pendekatan siklus untuk manajemen risiko di tingkat dewan. Yang pertama, pengendalian risiko yang ada. Tahap kedua, strategi risiko yang diinginkan. Tahap ketiga, identifikasi hambatan risiko. Dan yang tahap keempat, tindakan manajemen risiko. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dewan. Materi yang pertama yaitu komunikasi internal antara dewan dan manajemen. Luas dan kualitas informasi yang disampaikan oleh CEO kepada dewan menunjukkan batasan kontribusi yang dapat diberikan dewan untuk tata kelola yang baik. Tujuan dari adanya komunikasi dewan terhadap manajemen diantaranya adalah yang pertama, untuk mempromosikan transparansi informasi di tingkat dewan melalui pengukuran informasi yang komprehensif, benar, dan dapat dipahami serta relevan bagi dewan dan manajer puncak dan dapat relevan dengan kinerja keuangan dan kinerja pasar, personil, dan tujuan lingkungan. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menciptakan budaya kepercayaan dan pembelajaran yang nyata melalui peningkatan hubungan secara terus-menerus antara anggota dewan, anggota komite dewan, manajer puncak, dan manajer di bidang fungsional dan menangani konflik dalam konfrontasi dengan cara konstruktif untuk membongkar prasangka dan menghindari yang tidak perlu. Selanjutnya, strategi komunikasi dewan. Kebijakan informasi antara dewan dan manajemen harus disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip kelengkapan, di mana anggota dewan dan manajemen puncak berkewajiban untuk merekonstruksi untuk setiap pesan konteks yang memadai. Lalu prinsip yang kedua yaitu objektivitas, di mana komunikasi harus seakurat mungkin di mata anggota dewan dan manajer puncak. Lalu yang ketiga yaitu prinsip dapat dipahami, yaitu semua informasi harus disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh audiens. Lalu ketepatan waktu. Prinsip ini menjelaskan bahwa tidak mungkin mengkomunikasikan semuanya dalam sekejap atau secara instan, sehingga perlu waktu untuk menjelaskan informasi yang ada. Lalu adapun strategi inti yang dapat dilakukan dalam komunikasi dewan yaitu informasi yang disampaikan harus dilakukan secara urut, di mana informasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada hierarki, yaitu anggota organisasi seperti manajer, direktur, lalu karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu komunikasi harus disampaikan kepada
target audience, di mana secara umum sebuah pengumuman tidak boleh dirilis ke masyarakat umum sebelum anggota dewan dan manajemen mengorientasikan diri mereka dan karyawan mereka demi menjaga keutamaan publik internal. Alat komunikasi dewan. Terdapat dua jenis alat komunikasi yang dapat digunakan oleh dewan dalam berkomunikasi. Untuk yang pertama yaitu media komunikasi primer atau dasar, di mana media ini memungkinkan kontak verbal langsung antara dewan dan juga manajemen. Lalu ada media komunikasi sekunder atau tambahan, di mana informasi khusus dalam instrumen digunakan untuk mengirimkan informasi. Yang terakhir, komunikasi eksternal antara dewan dan pemangku kepentingan, di mana fungsi dewan dalam konteks komunikasi dengan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan penilaian yang seimbang dan dapat dipahami dari posisi perusahaan dalam pelaporan kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, pelaporan dan komunikasi harus dilakukan karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat, terutama mengenai hal-hal non-keuangan. Lalu yang ketiga, laporan harus menyajikan penilaian yang komprehensif dan objektif dari kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, direksi harus melaporkan laporan keuangan yang lengkap dan kualitas SPI dan sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.